Laga penuh gengsi tersaji di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Senin, 5 Mei 2025. Pertandingan pekan ke-31 Liga 1 Indonesia mempertemukan dua rival berat dari Jawa Timur. Persik Kediri menjamu tamunya, Persebaya Surabaya. Duel yang dimulai pada pukul 15.30 WIB ini berlangsung panas dan penuh ketegangan sejak peluit awal ditiup wasit. Sejak awal pertandingan, Persik Kediri yang berstatus sebagai tuan rumah menunjukkan intensitas tinggi. Anak asuh Marcelo Rospide langsung menggempur lini pertahanan Persebaya. Beberapa peluang emas pun mereka ciptakan dalam 15 menit pertama pertandingan. Penyerang andalan mereka, Ramiro Vergonzi, menjadi sosok yang paling merepotkan lini belakang Persebaya. Ia mendapatkan sejumlah peluang matang di depan gawang, namun penyelesaian akhirnya masih belum mampu mengoyak jala tim tamu yang dikawal kiper Andika Ramadhani. Sementara itu, meskipun lebih banyak ditekan, Persebaya tidak tinggal diam. Mereka menunjukkan efisiensi luar biasa dalam memanfaatkan peluang. Pada menit ke-33, serangan balik cepat dari sisi sayap kiri menghasilkan gol pembuka. Catur Pamungkas, pemain muda yang tampil cemerlang pada laga ini, melakukan aksi solo run melewati dua pemain Persik. Dengan ketenangan luar biasa, ia mengirimkan umpan silang terukur ke arah Bruno Moreira yang berada di luar kotak penalti. Tanpa kontrol tambahan, Bruno langsung melepaskan tendangan keras menyilang ke sudut kanan atas gawang yang tak mampu dijangkau kiper Leo Navascio. Gol indah ini membawa Persebaya unggul 1-0. Gol tersebut sempat menimbulkan perdebatan karena wasit melakukan pengecekan lewat teknologi VAR. Ada dugaan pelanggaran yang terjadi dalam proses serangan balik tersebut, namun setelah ditinjau ulang, keputusan akhir menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dari Catur Pamungkas. Gol tetap sah dan Persebaya unggul. Namun keunggulan tim tamu tidak bertahan lama. Hanya berselang 1 menit setelah kick-off kembali dilakukan, Persik Kediri langsung membalas. Dari lini tengah, Fafa Mario memberikan umpan terobosan cerdas yang memecah barisan pertahanan Persebaya. Vergonzi yang lolos dari penjagaan bek lawan, berhasil mengontrol bola dan menaklukkan Andika lewat tendangan akurat ke tiang jauh. Skor pun kembali imbang 1-1 pada menit ke-34, membuat suasana di tribun Stadion Brawijaya kembali bergemuruh. Ketegangan belum usai. Menjelang babak pertama usai, Persebaya kembali menancapkan taringnya. Tepat pada menit ke-44, mereka kembali unggul. Kali ini giliran Francisco Rivera yang berperan sebagai arsitek. Ia mengirimkan umpan matang ke dalam kotak penalti yang langsung disambar oleh Flavio Silva. Dengan satu sentuhan, Silva melepaskan sontekan keras yang gagal diantisipasi oleh Navascio. Gol ini membuat Persebaya menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 atas tuan rumah. Memasuki babak kedua, Persebaya menunjukkan bahwa mereka belum puas. Hanya 4 menit setelah restart, tepatnya di menit ke-49, Malik Rizaldi menambah penderitaan Persik Kediri. Berawal dari kesalahan antisipasi lini belakang Persik, bola liar jatuh ke kaki Malik yang tanpa ragu melepaskan tembakan keras. Bola meluncur deras dan kembali membuat Navascio memungut bola dari dalam gawangnya untuk ketiga kalinya. Persebaya pun menjauh dengan skor 3-1. Namun semangat juang Persik Kediri tidak luntur meski tertinggal 2 gol. Mereka langsung bereaksi cepat. Hanya 2 menit berselang, tim Macan Putih memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi tendangan bebas dari De Valente. Gelandang asal Portugal tersebut melepaskan sepakan melengkung yang melampaui pagar hidup dan menembus pojok atas gawang Persebaya. Skor berubah menjadi 2-3 pada menit ke-51 dan pertandingan kembali memanas. Pertandingan terus berjalan dalam tempo tinggi. Persik terus menekan, berusaha mencari gol penyama kedudukan. Vergonzi, De Valente, dan Fafa Mario bergantian mengancam pertahanan Persebaya. Namun tembok kokoh yang dibangun duet bek tengah Persebaya, Reva Adi Utama dan Rizky Ridho, mampu menggagalkan setiap peluang yang datang. Andika Ramadhani pun tampil gemilang di bawah mistar dengan melakukan beberapa penyelamatan penting. Persebaya sendiri tidak sepenuhnya bertahan. Mereka beberapa kali melancarkan serangan balik cepat, terutama melalui sisi sayap yang diisi oleh Catur dan Malik. Namun hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, tidak ada lagi gol yang tercipta. Dengan kemenangan tipis 3-2 ini, Persebaya Surabaya berhasil mengamankan 3 poin penting. Hasil ini membawa mereka naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga 1 dengan total 56 poin dari 31 pertandingan. Mereka kini hanya tertinggal tipis dari pemuncak klasemen, Persib Bandung, yang hampir dipastikan mengunci gelar juara musim ini. Kemenangan ini juga menjadi suntikan moral penting bagi tim Bajul Ijo dalam persaingan papan atas, terutama menjelang 2 laga terakhir musim. Sementara itu,
Kekalahan ini membuat Persik Kediri tetap tertahan di posisi ke-12 klasemen dengan koleksi 36 poin dari jumlah laga yang sama. Mereka harus segera bangkit jika ingin mengakhiri musim di posisi yang lebih baik dan menjauh dari ancaman zona degradasi. Pelatih Marcelo Rospide mengakui bahwa timnya tampil cukup agresif dan menciptakan banyak peluang, namun penyelesaian akhir serta kesalahan kecil di lini pertahanan menjadi faktor yang harus segera diperbaiki. Secara keseluruhan, pertandingan ini menjadi sajian menarik bagi para pencinta sepak bola Indonesia. Kedua tim menunjukkan permainan menyerang yang atraktif, tensi tinggi, dan determinasi tinggi untuk menang. Atmosfer stadion yang penuh sesak dengan dukungan fanatik dari Persikmania menambah semarak duel klasik Jawa Timur ini. Dari laga ini juga muncul beberapa catatan penting. Penampilan gemilang Catur Pamungkas menjadi sorotan tersendiri. Pemain muda tersebut memperlihatkan kematangan dalam bermain dan menjadi motor serangan Persebaya di sektor sayap. Sementara di kubu Persik, Ramiro Vergonzi tetap menjadi tumpuan utama. Meskipun beberapa peluangnya gagal menjadi gol, ia tetap mampu mencatatkan namanya di papan skor dan menunjukkan kualitas sebagai predator di kotak penalti. Persebaya kini tengah berada dalam momentum positif. Kemenangan dalam laga derby ini menjadi bukti bahwa mereka adalah salah satu tim paling konsisten dalam paruh kedua musim. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menyebutkan bahwa timnya bermain dengan disiplin tinggi dan mampu mengatur ritme pertandingan, terutama saat dalam kondisi unggul. Sebaliknya, Persik harus belajar dari kekalahan ini. Mereka memiliki potensi besar di lini depan, namun masih kurang solid di sektor pertahanan. Dua laga tersisa musim ini akan menjadi ujian mental dan taktik yang menentukan. Apakah mereka bisa menutup musim dengan hasil yang memuaskan atau justru terjebak di papan bawah? Derby Jawa Timur kali ini memang menegaskan betapa panas dan kompetitifnya persaingan di kancah sepak bola nasional. Bukan hanya soal 3 poin, namun juga soal harga diri dan supremasi wilayah. Persebaya boleh berpesta untuk sementara, namun rivalitas ini belum usai, dan kisahnya akan terus berlanjut musim depan.